Oke, ini dia ya sesi utamanya gitu ya di balik fitur paket bundling. Mungkin kita langsung lanjut nih Kak Fasya. Kalau di Tokopedia itu jenis bundlingnya itu ada apa aja sih? Oke, jadi kita itu sebenarnya paket bundling adalah kayak semacam umbrella fiturnya gitu kan. Di bawahnya tuh ada dua sub fitur gitu ya, yang namanya satu bundling, yang satu lagi paket diskon. Kalau misalkan bundling ini biasanya digunakan untuk seller gitu ya, untuk bisa mengelompokkan kalau tadi kita sebutnya cross selling gitu, jadi bisa menggabungkan antara produk A dengan produk B SKU yang berbeda gitu ya, terus ditambahkan diskon gitu ya, atau harga yang lebih rendah kalau misalkan dibeli secara banding dibandingkan secara individual gitu. Itu yang pertama. Jadi untuk dua produk yang berbeda pakai bundling. Kalau paket diskon itu mungkin skemanya pakai upselling gitu. Jadi kita menentukan untuk produk yang sama, produk ini akan bisa dibeli lebih murah gitu ya. Kalau misalkan pembelinya beli apa namanya minimum pembelian produknya gitu. Jadi misalkan ditentukan kalau misalkan beli tiga bisa dapat diskon 10% untuk produk yang sama gitu. Jadi untuk sekarang kita ada dua skema, yang satu untuk produk yang berbeda-beda, kalau misalkan satu lagi itu untuk produk yang sama, tapi biasanya kita main di kuantitasnya gitu. Nah, ini kita juga ada contoh tampilannya ya, Kak Fasya ya, kalau di halaman pembeli seperti apa. Wah, ini udah cukup menarik sih. Kalau menurut aku ya, kalau aku lihat nih ada diskon paling 20% nih. Langsung klik sih. Gitu ya. Berikutnya, ini aku juga pribadi penasaran ya, dan teman-teman seller mungkin ini jarang banget ya kita tanyain di webinar biasanya. Ini kita tanyain sekarang ke Kak Fasya. Kenapa sih Kak Tokopedia buat fitur paket bundling? Oke, jadi sebenarnya kita kan apa namanya objektif dari kita di tim Tokopedia itu kan kita selalu mencari cara gimana sih caranya kita bisa ngebantu seller untuk berjualan gitu kan. Gimana caranya kita bisa membantu seller untuk grow dalam bisnis gitu ya. Gimana caranya membantu seller meningkatkan penjualan. Nah, kita ngeliat nih bahwa ada sebuah skema gitu ya yang emang udah cukup umum gitu ya secara offline gitu, dan harusnya karena ini udah sering gitu ya, pembeli tuh udah cukup familiar dan sudah terbukti bahwa pembeli itu apa namanya emang tertarik dengan skema ini gitu, karena kalau misalkan teman-teman lihat di supermarket gitu kan banyak banget kan produk-produk yang emang udah dibundling. Biasanya kalau misalkan di supermarket tuh bisa disolatipin kan itu produk-produk yang dibundling ya kan gitu. Nah, kita dari situ kita berangkat gimana sih caranya kita mengaplikasikan sesuatu yang emang udah familiar dan digunakan untuk menarik perhatian pembeli gitu ya, dari offline ke online shopping gitu. Nah, kita juga ngelihat kayak kebutuhan fitur bundling cukup banyak gitu kan di Tokopedia, karena tadi bundling itu sebenarnya bisa digunakan kayak misalkan teman-teman mau introduce atau mau memperkenalkan produk baru, emang teman-teman tipe jualannya yang buat paketan gitu, karena itu kita ngelihat emang ada kebutuhannya di situ. Makanya kita juga langsung gitu ya, gimana caranya sih kita ngebuat si produk paket bundling ini gitu. Nah, yang terakhir, kalau misalkan teman-teman lihat gitu kan kayak sebenarnya jauh sebelum adanya rilis fitur paket bundling ini, teman-teman seller itu juga sudah banyak menggunakan skema bundling itu sendiri. Tapi biasanya yang digunakan sama teman-teman itu adalah hard bundling, di mana teman-teman beneran bikin gitu ya, upload produk baru yang gambarnya teman-teman edit sendiri jadi terdiri dari dua produk gitu. Nah, ini tuh ada beberapa inconvenience gitu ya, karena teman-teman seller tuh nggak akan bisa tahu gitu kayak inventory dari masing-masing produknya, sales dari masing-masing produknya tuh seperti apa gitu. Jadi kita mencoba menjawab tantangan tersebut, gimana sih caranya kita ngebuat seller itu uh, ke apa ya namanya, menggunakan cara yang benar gitu untuk menggunakan bundling gitu sih. Oke, nah itu tadi ya sedikit cerita di balik kenapa sih akhirnya fitur bundling rilis untuk Tokopedia sellers ya, teman-teman seller semua ya. Jadi kalau dulu ya teman-teman seller harus foto ulang, upload produk ulang gitu sehingga bisa menerapkan bundling, sekarang udah gak zaman ya. Hari gini gitu kan. Oke, jadi itu tadi ya, semoga memberikan gambaran nih ya teman-teman seller kenapa sih bundling akhirnya dijadikan salah satu solusi untuk teman-teman seller memperlancar jualan dan arus stok. Nah,
Sekarang kita mau ke tipsnya dulu nih, Kak Fasya. Tips mengoptimalkan bundling dan paket diskon. Tadi kan ada dua ya Hmm, contohnya. Mungkin kita mulai dari persiapannya apa dulu nih sebelum kita hmm. pakai, Kak Fasya? Oke, ya. Jadi yang pertama itu adalah walaupun sebenarnya kalau misalkan di Tokopedia sendiri ya, kita nggak ada restriksi kayak produk tipe apa aja atau kategori apa aja gitu ya, yang boleh dimasukkan atau dibikin bundling gitu. Cuman eh, agar si bandingnya ini lebih efektif gitu ya, aku saranin untuk teman-teman seller untuk identifikasi dulu kira-kira produk mana aja sih yang sebenarnya cocok gitu untuk dijadikan bundling, produk seperti apa, terus juga behaviornya gitu ya, kayak apakah produk ini biasanya dibeli secara apa gitu ya, dan juga profit margin serta budget promosi gitu. Jadi misalkan aku sebagai seller punya budget promosi berapa, dan kalau misalkan aku taruh promosi ini profit marginnya jadi berapa gitu, karena uh, bundling bisa dipakai untuk semua produk, cuman pastinya dilihat dari behavior dari buyernya itu sendiri pun gak semua jenis atau kategori produk akan cocok dibandingin gitu. Nah, terus yang selanjutnya juga adalah karena bundling itu, ini aku ngomongin untuk yang multiple bundling, yang bundling sendiri itu kan terdiri dari lebih dari satu produk gitu ya. Penting buat seller untuk mengidentifikasi produk-produk mana aja yang emang cocok untuk dijadikan satu paket gitu. Karena uh, tadi produk tersebut harus ada korelasinya gitu, karena misalkan tadi kayak di kolom chat ada yang bilang eyeliner sama eyeshadow gitu ya, itu adalah produk yang emang biasanya dipakai secara barengan, jadi make sense kalau misalkan emang dipaketin secara banding dan dibeli juga secara barengan. Cuman kalau misalkan aku bikin bundling yang isinya eyeliner sama gayung gitu kan, itu kan nggak ngaruh kan, nggak ada korelasi di mana aku harus membeli produk tersebut secara barengan gitu. Jadi itu akan menurunkan uh, ketertarikan dari si pembelinya juga gitu, karena mereka merasa aku emang nggak butuh untuk beli dua produk ini secara bersamaan gitu. Jadi harus lihat gitu korelasi antara produk yang satu, misalkan aku ada mau memproduksikan satu produk gitu, aku harus menentukan juga gitu kira-kira produk mana sih yang cocok untuk bisa dibandingin dengan produk yang mau aku promosikan tersebut gitu. Nah, terus yang terakhir juga tentukan momentum yang cocok untuk menawarkan bundling gitu. Sebenarnya bundling itu sendiri adalah tipe promosi yang bukan istilahnya adalah short term ya. Jadi lebih ke long term period, karena bundling juga di settingsnya bisa always on gitu, meaning bundlingnya selalu tersedia. Cuman kalau misalkan emang teman-teman seller punya strategi promosi tertentu gitu ya, bisa teman-teman seller menentukan mau bikin bundlingnya di periode-periode seperti apa. Misalkan kayak akhir bulan atau pas gajian gitu kan. Itu kan orang-orang emang lagi tertarik untuk beli-beli barang gitu kan, bisa juga ditawarkan promosi dalam bentuk bundling gitu sih. Nah, kalau udah tahu ketiga poin yang tadi Kak Fasya udah sebutin, ya, saat mengoptimalkan fiturnya di Tokopedia itu seperti apa aja? Ini ada 4 tips ringkas ya, Kak Fasya ya. Iya, betul. Nah, tadi ini sebenarnya udah aku bahas juga, cuman balik lagi sangat penting untuk kita bisa identifikasi produk mana yang bisa mengkomplementari produk utamanya atau produk yang mau kita promosikan gitu. Jadi harus cocokin juga gitu. Produk yang A gitu ya dengan produk yang B, ini emang udah kita harus cari sendiri, kita harus research gitu ya. Ini produknya emang udah sering dibeli secara bersamaan atau tidak gitu. Terus yang selanjutnya adalah pasang diskon yang menarik gitu ya. Kalau misalkan kita bisa rekomendasikan itu bisa di antara 30 sampai 50%, itu harusnya diskonnya sudah cukup menarik. Cuman balik lagi sesuaikan dengan budget promosi dari teman-teman seller sekalian. Nah, terus bisa juga buat uh, bundlingnya tuh yang bertema gitu. Kayak misalkan Ramadan gitu bisa bikin paket buat takjil segala macam gitu gitu. Nah, itu harusnya juga lebih menarik untuk teman-teman pembeli gitu kan. Nah, terus yang terakhir ini kita ada sebuah fitur gitu ya. Kalau misalkan mau mempromosikan bundling itu lebih gitu ya, teman-teman bisa pakai widget bundling yang ada di halaman dekorasi toko gitu. Dengan adanya fitur ini, teman-teman bisa menampilkan si bundling ini di halaman toko teman-teman. Jadi harusnya lebih kelihatan dan lebih ke showcase juga. Oke, nah mungkin aku langsung highlight yang terakhir ya teman-teman seller ya, yang widget
bundling ya. Nah, di sini Kak Fasya ya, berarti keuntungannya tadi kalau boleh disimpulkan dari sedikit penjelasan Kak Fasya adalah eh, produk bundling dengan paket diskonnya itu lebih menonjol ya Kak Fasya ya di halaman toko ya. Terus juga Betul. kalau kita sebagai pembeli ngelihat itu tuh langsung kelihatan gitu ya di halaman depan, jadi nggak perlu repot-repot lagi cari ada nggak dia bundling di sini gitu. Dan tentunya karena dua poin tersebut ya, pembeli itu lebih cepat ya proses belanjanya ya Kak Fasya ya. Betul banget. Jadi ini yang tadi Arif udah bilang, harusnya halaman toko itu kan harusnya jadi halaman apa ya, yang cukup prominent gitu ya, di mana Mm-mm. trafficnya juga cukup besar ke halaman toko. Jadi dengan teman-teman nge-showcase bundling mana aja gitu ya, teman-teman bisa menentukan nih, bisa pasang strategi gitu kayak aku mau mempromosikan bundling yang ini, oke aku pasang di halaman toko gitu ya. Itu harusnya bisa uh, menambah exposure dari si bundlingnya itu sendiri sih teman-teman.